Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to our podcast by Overheard the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di Overheard Podcast by Overheard the Friends with Benefits and back again with your host. This is Mimin yang selalu setia menjadi host sekaligus narator kebanggaan sobat nganu sekalian. Apa kabar semuanya? Gila. I'm so sorry banget ya. Teman-teman gue ngucapin sorry banget kalau Kamis Gerimis pada hari ini agak sedikit terlambat. But it's okay. Gue sekarang record di hari yang sama, by the way. And ya, seperti biasa, yang belum dengerin episode kemarin hari Senin, seru-seruan bareng sama Sarah Tobing, buruan dengerin. Dan spesial hari ini, apa ya, berita hari ini terdekat apa sih dalam minggu ini? PPKM diperpanjang lagi, but ya yang belum vaksin. Dan ada kabar baik bahwasanya setahu gue, correct me if I'm wrong, kalau kasus COVID lagi turun nih. Semoga ini pertanda baik karena Jakarta sudah sampai di herd immunity. Ya semoga lah ya. Dan hari ini gue sudah memilih cerita yang akan gue bacakan pada hari Kamis hari ini di Kamis Gerimis. Ya ini gimana ya, ini ngomong nama sih ya, but nggak apa-apa, tapi ini akan tetap gue bacakan. Ya oke lah, ini pengirimnya dari cewek. Tapi ini dikirim juga dengan screenshotan dari chattingnya dia gitu loh. Mau dibacain atau enggak ya? Nanti aja kali ya chattingannya ya. Aduh. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi karena gue juga gak bisa lama-lama untuk bercerita dan waktunya juga singkat dan gue lagi hektik banget. I'm so sorry, jadi gak kepegang. Jadi langsung saja, begini ceritanya. Hai Min, mau cerita dong. Kenalan sama cowok dari dating apps tapi bukan FWB. Lah terus. Mungkin luar sana ada teman-teman yang experience-nya sama kayak gue. Udah sayang tapi ditinggalin. Halo, kenalin, nama gue Tasya. Di sini mau cerita pengalaman pribadi gue kalau sebenarnya kita tuh nggak pernah benar-benar sepenuhnya relain orang yang kita sayang. Kita cuma dipaksa untuk ikhlas sama keadaan. Sekitar 1 year ago, Agustus tahun lalu gue kenalan sama cowok via dating apps. Sebut saja namanya Ferdi. It was fun for a while, seminggu intens. Chat, direct message Instagram. Kita lanjut move line dan WhatsApp. Waktu itu gue lagi sibuk-sibuknya urus sidang skripsi. He was nice. Hampir setiap pagi dia telepon gue buat bangunin dan ngingetin tugas. Ternyata rumah kita gak jauh-jauh banget nih. Pulang pergi cuman sekitar 30 menitan. So we set a date. For the first date, dia langsung gandeng tangan gue dan nanya ke gue, suka makan apa? Dan gue bilang gue ikut deh. Gak butuh waktu lama buat nyaman sama Ferdi. Gue dan dia sama-sama merasa klik satu sama lain. Kita beda kampus dan dia udah lulus 1 tahun sebelum gue. Singkat cerita, kita makin intens ngobrol. Dia cerita tentang mantannya. Gue juga sharing sama dia. His previous relationship last for 3 years. Sebelum akhirnya dia diputusin sama mantannya. He was a really good and polite man. Diantarin gue sampai depan rumah dan kasih salam ke orang tua gue. My mom likes him.
Pulang dari jalan sama dia tanpa dia minta pun dia selalu telepon gue buat kasih kabar. Dia bilang personalitinya gue klik banget sama dia. And he kinda likes me. Dia seperti penyukai gue. Dia bilang gue tipe dia banget. Sejak first date kita makin intens. Ketemuan hampir setiap hari termasuk Sabtu dan Minggu. Walaupun waktu itu lagi ketat-ketatnya untuk PSBB ya. Kita tetap sering keluar jalan. Dan selain gandengan tangan, dia mulai sering rangkul dan peluk-peluk gue. I'm sorry. Rasanya gak pernah senyaman dan sebahagia ini sebelumnya. Long story short, it was my graduation day on October. Dia kasih gue surprise buket bunga. Dan dia bilang itu hadiah spesial. Gue makin baper sama dia. Kita belum pernah pacaran. He never asked me. Sesekali waktu kita lagi jalan bareng dan temannya telepon, dia di mobil gue samar-samar dengar temennya tanya gini, lagi ada cewek lu ya? Dan dia jawab, iya nih lagi sama dia. Gue kira kita bisa jalin hubungannya secara sehat, sama-sama ngerti buat jaga hati dan komit tanpa adanya status atau hak milik. Kamu punya aku punyamu. Until he told me he was not ready for a relationship. 2 bulan berlalu dia mulai berubah, mulai dari chat singkat-singkat 1-2 kata, lama-kelamaan dia gak balas sama sekali. Telepon gue sering di decline, kita mulai jarang jalan dan keluar bareng. I was wondering what went wrong. Apa yang salah dari gue? Kenapa pas gue mutusin buat buka hati lagi, gue selalu tinggalin? So I confront him. Akhirnya dia pun jujur bilang ke gue kalau semua yang udah terjadi kita tuh cuma kesalahan. Dia kasih gue alasan kalau usahanya jadi Jakarta lagi susah karena pandemi. Interview kerjaan pun ditolak dan finally sooner or later dia harus pulang ke kampungnya di Sumatera. Dia gak mau gue nungguin. Dia suruh gue cari orang lain yang beneran dia bisa stay 24/7 sama gue, and it was not him. Gue begging nangis dan segala macam cara, walaupun statusnya kita gak pacaran, ternyata lebih sakit rasanya buat lepasin seorang yang hampir kita milikin seutuhnya. Dia bilang dia sayang gue, but it was not right. Gue maksa dia buat stay di Jakarta. Gue cariin dia lowongan kerja, gue masukin CV dia di job street. Gue tanya-tanya teman-teman yang punya usaha lagi butuh pegawai atau enggak. I did everything, literally everything for him. Tanpa gue sadar konflik, dia harus pulang kampung. Itu bikin kita makin sering ribet. We become so distant with each other. Dia gak mau terima tawaran kerja dari teman gue. Seberusaha apapun gue, dia tetap nolak dan gak mau stay di Jakarta lagi. Hal yang gue lakukan saat itu cuma nunda perpisahan karena dia yakin banget dia gak mau stay di Jakarta. Kita makin jarang komunikasi. I feel like I already lost him. 6 bulan berlalu, akhirnya di minggu pertama bulan Januari dia mutusin buat benar-benar balik ke kampungnya. Gue anterin dia ke bandara. It was so hard and it hurt as hell. Gue gak berhenti nangis selama 2 bulan. Makan pun susah, gue hancur-hancuran. I miss him so much. I want to club and bars and drink until I pace out. Gue mulai merokok. I quit my job, sekalipun dia gak pernah nanya kabar gue sama sekali waktu dia udah di kampungnya. So I guess this is life. Everything hello ends with goodbye, and slowly and day by day, eventually I will find myself again and I will be happy again. Gak kerasa 1 tahun sejak gue kenal Ferdi sampai hari ini, I still miss him every day. Gue merasa kalau dia yang terbaik dibanding cowok-cowok sebelumnya di hidup gue. He changed me, but are for good or for bad. Sedih banget anjing. Gue gak tahu. Kalau segini besar ini gue lagi gak pengen nganu-nganu dan penganuan duniawi mungkin ya. Kasian ya. Gue baca cerita ini karena, dan gue membaca cerita ini karena gue pengen ngomong untuk menyarankan gitu loh. Khusus gue atau teman-teman sekalian, kalau lu punya perasaan sama orang, jangan jangan nahan gitu loh. Lo kalau emang lu nggak ada niatan untuk serius sama dia or whatever itu, janganlah buat orang itu baper dan mengharapin sama lo. Even lo emang kalau nggak bisa bareng gitu loh, daripada lo buang-buang waktu orang, buang tenaga orang yang sebenarnya
I don't know, sama halnya dengan FWB gitu loh. Kalau misalkan lu memulai dengan karena lu punya perasaan sama dia, itu aja udah salah. FWB dengan seseorang teman gitu loh. Kalau misalkan lo FWB-an dengan orang yang gak lo kenal, ataupun sama orang yang sebenarnya lo suka dan lo punya perasaan, janganlah lo FWB-an. Ya gak? Itu bakalan ngebuat lo makin down dan bikin lo makin rusak diri lo dari segala mental dan what the fuck man. Gimana ya, kalau udah berasa baper, apapun yang dilakukan tuh pasti baik kok. Apalagi ini mainnya dikenal dari dating apps gitu. Karena episode ini kali ini nggak ada penganuan dan nganu or whatever itu, tapi ini bisa diambil bahwasanya ketika lo kenal seseorang dari dating apps, ya usahakan untuk tidak terlalu berusaha atau lo terlalu effort gitu loh. Dimana ya emang mungkin awalnya baik, atau mungkin semua berjalan dengan sebagaimana mestinya ekspektasi lo dan whatever yang lo buat sama dia. Tapi lo juga harus tahu batasan dimana ketika dia sudah tidak bisa lagi dengan lo gitu loh. Dan gue kasihin aja. Kenapa gue milih cerita ini? Ya selain gue lagi gak terlalu pengen ngebahas yang penganuan, cuman ini bisa jadi pelajaran gitu loh buat lo semua kalau lo cerdas dan lo pintar untuk stop doing hal-hal yang emang sebenarnya buang-buang waktu, daripada lo nanti sakit dan lo mental lo rusak, keluar dari kerjaan, makan hancur-hancuran. Dan gue cuma mau mendoakan untuk orang ini untuk selalu stay strong mungkin, or carilah kegiatan di luar sana, atau carilah kegiatan yang buat lo lupa. Carilah sesuatu hal yang bisa bikin lo happy sih. Karena kalau misalkan gue berada di posisi dia seperti ini sakit banget dan sucks banget hidup lo coy. Dan semoga buat sobat nganu semua, dengan adanya cerita ini, walaupun hari Kamis Gerimis ini gak terlalu becek-becek dan barbar banget untuk ceritanya, gue cuma pengen lo belajar dari cerita ini untuk selalu bisa be nice sama orang. Lo harus tahu batasan seseorang untuk tidak berjuang sendirian, itu tidak baik. Jika seseorang sudah pengen lepas dari lo atau pengen cabut, ya mungkin memang porsinya untuk lo ya memang segitu. And so, terima kasih sobat nganu telah mendengarkan podcast pada hari ini. I'm so sorry banget gue telat untuk memilih cerita dan membacakan cerita yang udah masuk. I'm so sorry karena lagi banyak hektik sekali pekerjaan gue. So, jangan lupa untuk follow Instagram gue di @over@fwb. Yang mau kirim cerita boleh banget langsung kirim ke @overpodcast. Langsung kirim sekarang juga. Terima kasih untuk kontributor. Semoga lo bisa move on dan lo bisa menemukan seseorang atau tambatan hati yang baru dan bisa bikin lo untuk happy. Di sini gue Mimi pamit undur suara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.